cepat stres saat mengerjakan tugas? Temukan penyebabnya dan solusi tepatnya di webinar gratis ini. Di webinar ini juga dapat mendapat banyak benefit yang bermanfaat tentunya untuk jangka panjang. Pelaksanaannya hari Sabtu tanggal 26 April 2025 jam 2 siang. Tunggu apa lagi? Yuk daftarkan dirimu dan dapatkan e-book serta konsultasi ahli sebelum kehabisan. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu untuk mendapatkan e-book dan juga konsultasinya. Sampai ketemu nanti, kami tunggu. Anak sering malas belajar atau cepat stres saat mengerjakan tugas? Temukan penyebabnya dan solusi tepatnya di webinar gratis ini. Di webinar ini juga dapat mendapat banyak benefit yang bermanfaat tentunya untuk jangka panjang. Pelaksanaannya hari Sabtu tanggal 26 April 2025 jam 2 siang. Tunggu apa lagi? Yuk daftarkan dirimu dan dapatkan e-book serta konsultasi ahli sebelum kehabisan. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu untuk mendapatkan e-book dan juga konsultasinya. Sampai ketemu nanti, kami tunggu.
Rasa sih, karena banyak yang menurut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak dan sahabat semua. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, sehat kafe. Alhamdulillah. Oke, kakak-kakak kita bertemu lagi di kegiatan Mindful Mentoring di hari Sabtu ini. Dan seperti biasa ya kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah tidak pernah dicukupkan. Selanjutnya, seperti biasa juga ya, sebelum kita mulai mengajinya, kita akan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu bersama-sama ya kakak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, untuk pembacaan ayat suci Al-Quran akan diwakilkan oleh saya. Boleh kakak-kakak sambil dibuka juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 270. Kita akan membaca 3 ayat ya kakak, dari 270 sampai 272. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum Ini banyak ini. Yang itu nadrin tadi nih. fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Yang tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'lamuna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan kita membaca ayat Al-Quran ini akan memberikan keberkahan dan kelancaran di segala aktivitas yang kita lakukan. Amin. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pematerian ya kakak-kakak dan sahabat semua, kita akan ada informasi terlebih dahulu
Mungkin di sini Cafe nggak memaparkan informasi sendiri ya. Di sini Cafe akan bareng sama Kak Zaki. Halo Kak Zaki, Oke, halo Cafe. apa kabar Kak? Alhamdulillah, sangat luar biasa nih ya. Nih Cafe, wah ini Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini kedatangan banyak peserta dan dari ayah Iya bunda. nih, Masya Ada Allah. juga ya ibu bapak guru dan tentunya member Komuba, ayah bunda siswa-siswi Komuba yang luar biasa semuanya hadir di siang hari ini. Oke Cafe, kita mungkin nge-share ini ya. Jadi setiap Sabtu itu kita akan ada apa ya? Apresiasi yang luar biasa ya Nah, betul kepada banget nih siswa-siswa Kak. kaum muda, Apresiasi untuk betul. siswa ya Kak ya. Ya, jadi ada apresiasi pada siswa dan juga kakak-kakak mentornya ya. Nah, ini untuk Iya betul. siswa-siswa Komuba nih yang mendapatkan apresiasi di pekan ini. Jadi ada per pekan ya, KP ya. Nah, ini luar biasa ya kalau satu-satu dibacakan kayaknya nggak mungkin nih KP ya karena banyak. Jadi Kak Jaki mungkin di sini ada yang hadir aja nih ya. Tadi ya ada Amar ya. Oke, selamat. Pokoknya adik-adik semua yang ada di sini luar biasa. Pokoknya pertahankan semangatnya apalagi di sini nominasinya Best Student for Attitude apa kehadirannya. Oke. Kemudian ada juga apa lagi nih Kafe ya. Nah, ini indikator oh ada ketuntasan belajar juga. Sikap positif ya Kak ya. Ya, betul. Ini ada di Oh, atas. nih dari nilai, sikap positif, Betul. belajar mandiri, semangat ya Kak ya. Ya, Ini yang betul Kafe. konsisten ya Kak. Ya, jadi kita juga ada penilaiannya dan penilaian yang di Komuba ini adalah penilaian yang asli ya, nilai murni kafe. Jadi tidak ada nilai tambah-tambah ya. Betul. Walaupun nilainya kecil nggak apa-apa, yang penting itu adalah nilai murni dan asli. Oke, kemampuan adik-adik. Nah, kemudian ada apa lagi? Ini yang full semangat nih kafe. Ada ya penilaian semangat juga. Wah, luar biasa nih Wah, adik-adik. banyak banget nih Yang Kak yang semangatnya konsisten. Ya, pokoknya selamat nih ya yang mendapatkan apa semangat adik-adik ya, pokoknya pertahankan ya. Ini banyak sekali nih. Betul. Kemudian ada juga positif attitude. Jadi sikap positif ya adik-adik selama belajar juga kita nilai. Nah, ini ada ya. Wah, luar biasa nih selamat untuk adik-adik yang sudah mendapatkan eh, sikap positif selama belajar. Terus pertahankan ya. Dan juga ada resilient. Nah, resilient itu gimana, Kafe? Ini resilient ya. Resilient itu Ya, daya resilient. juangnya Kak Zaki. Wah, berarti sampai tuntas ya KP ya. Kalau misalkan belajar itu tuntas berarti ya. Oke, daya juangnya tinggi, hebat nih sampai tuntas pembelajaran. Lanjut Kak, Oke. Nah, kemudian ada juga independent learning ya. Nah, ini juga sama. Kita ada penilaian kemandirian ya Kak ya. ya kemandirian betul. Jadi adik-adik yang kemandiriannya hebat pertahankan, ini kita juga nilai ada di Komuba penilaiannya kemandirian. Oke. Nah, ini juga ada penguasaan konsep juga kita nilai ya, Kafe ya. Ada Betul penguasaan banget konsep. Kak Zaki. Hmm, kita juga nilai penguasaan konsepnya. Nah, terus ada juga ketepatan waktu. Jadi yang on time bahkan sebelum waktunya udah pada hadir. Nah, ini adik-adik yang luar biasa. Semua adik-adik di sini dapatkan ya. Nah, ini juga ada apresiasi kepada mentor ya, Kafe. Selamat juga nih untuk kakak-kakak mentor yang sudah banyak berkontribusi terhadap kaum muba dan tentunya untuk mendampingi adik-adik yang luar biasa ya. Dan tentunya ayah bunda yang hebat ya, Alhamdulillah terus mempercayai Komuba sebagai apa, partner ya, kolaborasi bareng nih untuk mendampingi Anandanya. Nah, di sini kakak-kakak Komuba ya, ada mentor-mentor apa nominasi-nominasi mentor yang luar biasa nih. Oke, mungkin ini untuk informasinya Cafe. Nah, pokoknya semuanya terima kasih deh untuk kakak mentor. Nah ini juga kemarin ya pas kebetulan nih hari Kartini ya. Kartini dan juga Alhamdulillah
kakak-kakak terus support nih pembelajaran nih kafe nih. Jadi setiap minggu juga kita ada nih momen ya. Nah, jadi ada foto-foto terbaik ya, momen-momen spesial ya kita pilih ya oleh tim. Dan ini foto-fotonya nih dokumentasinya. Jadi ada online, ada offline pun sama ya. Jadi mungkin perbedaannya nggak rila aja, nggak. Tapi di online pun tetap sama seperti kita tuh ekspresinya luar biasa nih, semangat adik-adik yang luar biasa. Walaupun online ya, apalagi offline ya ketemu Betul langsung. banget, Kak. Nah, ini juga kita ada eskul juga ya. Alhamdulillah adik-adik eskul kita juga Komuba mengisi kegiatan eskul. Alhamdulillah sudah banyak bekerja sama di sekolah-sekolah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa banyak berkolaborasi nih yang hadir di sini bisa bersama Komuba sekolah-sekolah yang hadir Bapak Ibu guru. Oke, nah ini juga dari apa nominasi-nominasi yang sangat baik untuk kakak-kakak mentornya. Tentunya pelatihan-pelatihan juga banyak ya di kakak mentor. Dan ini juga sama tadi dokumentasi kegiatan. Bahkan coding juga kita sudah ada dari 3 tahun ke belakang ya. Alhamdulillah ya. Oke. Nah ini video-video pilihannya juga ada. Nah video-video pilihan eh, pembelajaran ya saat pembelajaran. Oke. Ya. Oke, mungkin ini saja kafe yang bisa diinformasikan ya. Nah, karena ini udah pada semangat ya, antusiasnya luar biasa. Oke, Kak Zaki kembalikan kembali kepada kafe. Oke deh, wah Masya Allah ya keren banget. Berarti memang di setiap hari Sabtu ini kita akan selalu report ya Kak Zaki ya, terkait Tuh. apresiasi kepada siswa maupun mentornya. Nah, kayaknya nih Kak, Oh iya. oke, kayaknya ini udah pada gak sabar ya Kak ya untuk masuk ke materi langsungnya. Boleh deh kita mulai dari Kazaki dulu. Kazaki udah siap belum nih kira-kira buat memberikan materinya? Oh ya, di sini tuh kita akan pemateriannya itu tentang cara diagnosa kelemahan belajar anak sebelum terlambat. Nah, ini pas banget nih ya di momen-momen semester 2 akhir ini itu penting banget gitu ya gimana cara kita mendiagnosa kelemahan belajar anak murid kita, anak asuh kita atau anak kita sendiri gitu sebelum terlambat karena nggak akan kerasa gitu ya. Bentar lagi juga kita akan menempuh ujian kenaikan kelas. Pokoknya karena mungkin ya karena semester 2 ini tuh banyak liburnya juga. Jadi pembelajarannya juga kerasa gitu di semester 2 ini. Makanya kita harus tahu dulu nih gimana cara mendiagnosanya sebelum waktunya terlambat. Nah, kriteria terlambatnya dari umur atau gimana nanti kita tanyain ya Ibu ya. Boleh deh langsung aja dimulai sama Kazaki. Kepada Kazaki, waktu dan media kafe persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Cafe atas kesempatannya. Wah, Alhamdulillah ya. Betul nih tadi Cafe sudah membuka kegiatan hari ini dan tadi juga kita banyak ini ya. Nanti di kegiatan hari ini Kak Jagi juga nanti ada bersama Kak Umi. Nah, akan membahas sesuai judulnya nih ya. Tadi mungkin Kak Jaki lebih singkatnya gini Cafe. Kan karena sekarang tuh karena akibat dari sebelum puasa ada libur, kemudian Iya, betul, Kak. Lebaran ada libur itu ya. Nah, itu apakah pengaruh nggak sih? Nah, terhadap hambatan dan kesulitan belajar ke sana. Kemudian juga apakah saat ini ayah bunda atau ibu bapak guru dan juga di sini kakak mentor juga mungkin melihat nih kok ada yang lemes gitu ya belajarnya, kok ada yang semangat bahkan lebih semangat lagi. Nah, itu akan penemuan-penemuan ini beda-beda ya. Dan tentunya di sini ada hambatan dan juga mungkin ada juga kesulitan belajar yang bisa dimiliki oleh setiap siswa gitu ya. Nah, kemudian faktor-faktornya apa saja nanti kita diskusi di sini ya. Oke, Kak Zaki izin share Kak V dan Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Nah, ini
Mungkin singkatnya ya, kalau misalkan kita melihat ada hambatan, berarti hambatan itu datang dari luar ya, luar diri kita. Dan juga kalau misalkan kesulitan, kita merasa sulit banget ya. Nah, berarti itu ada dalam diri kita ya. Nah, ini ada sedikit data yang mungkin rada shock juga nih melihatnya ya. Ini ada beberapa data dan penelitian riset bahwa satu dari anak di SD gitu, satu dari 4 anak di SD tidak bisa baca kalimat sederhana. Nah, ini juga mungkin kalau misalkan boleh deh coba kita cek ya, kalau misalkan ada soal cerita satu soal aja, apa respon adik-adiknya atau anak-anak kita ketika di sekolah atau di rumah. Nah, kita bisa cek di sana. Kemudian 65% siswa SMP mengaku lebih tertarik main gadgetnya ya atau main HP-nya daripada belajar. Nah, apakah betul? Nah, boleh kita cek juga ya. Nah, kemudian 3 dari 10 siswa SMA nih, nah mengalami gangguan kecemasan. Nah, ini juga boleh ayah bunda dan ibu bapak guru juga bisa cek ya khusus SMA nih karena masa-masa remaja dan dewasa. Kemudian 70% ini ada riset juga dari data Kemendikbud bahwa guru SD dan SMP ini kadang-kadang pernah mengeluh nih muridnya ketika pendampingan belajar di rumah. Jadi tidak dapat pendampingan belajar di rumah. Nah, kemudian ada juga di 40% sekolah itu di daerah terpencil tertinggal itu masih belum banyak ya akses-akses untuk mendapatkan pembelajaran yang layak. Nah, ini juga sama hanya nih kita bahas nih ada yang pertama mungkin di sini ada minat belajar yang rendah ya. Jadi kadang di sini kalau misalkan anak tidak tertarik dengan pembelajaran, nah itu artinya apa nih? Apakah ini termasuk hambatan ataupun kesulitan belajar ya? Kemudian kadang kurikulum yang tidak relevan bahwa kemarin itu banyak pembelajaran yang K5 ya atau P5 ya. Itu pembelajaran yang banyak prakteknya, tapi ketika ditanya pembelajaran sedikit aja kok nggak bisa gitu. Nah, itu juga kita perlu waspada juga. Waspadanya apa? Karena kita juga harus kan dari kurikulum SD itu pernah diskusi dengan salah satu tim kurikulum sekolah bahwasanya di SD itu sekarang lebih ke karakter, 70% karakter, 30%-nya akademik. Sehingga pembelajaran kurikulum ini bahkan kebutuhan anak tidak relevan gitu ya, tidak masuk gitu. Nah, makanya di sini kita bareng-bareng ayah bunda dan sahabat semua. Kemudian apalagi nih, ada gangguan kognitif dan ada perkembangan juga. Nah, ada kesulitan membaca, misalkan adik-adik kita yang masih di usia 7-8 tahun dipaksakan untuk bisa harus membaca gitu ya. Nah, kemudian tanpa penanganan khusus itu menjadi apa ya, menjadi PR bahkan ketakutan orang tua ya. Nah, padahal di sini juga ini adalah sebuah kesulitan, Mbak. Nah, ini adalah barang-barang PR kita untuk bekerja sama biar adik-adik juga kalau yang merasa kesulitan membaca, nah itu kita bisa ada pendampingan yang lebih. Itu adalah hambatannya gitu, seperti apa dan mungkin kesulitannya itu di sebelah mananya gitu ya. Nah, kemudian ada juga keterlambatan pengembangan apa bahasa atau motorik. Nah, ini juga misalkan terjadi di anak usia dini, di usia 6 atau 7 tahun atau misalkan di usia sudah 7-8 tahun masih terlambat nih untuk bahasa ya khususnya bahasanya gitu. Nah, itu kita juga bisa cek ya, bisa kita cek, bisa kita diagnosa dari sini. Kemudian ada masalah psikologis. Nah, ini mungkin masalah ini tidak datang dari anak-anak aja ya, mungkin dari kita sebagai orang tua, sebagai guru, praktik pendidikan, kakak-kakak semua. Ini ada yang namanya cemas, stres gitu ya, akibat tekanan akademik. Nah, misalkan ya, kalau misalkan anak-anak SMA atau SD mungkin tekanan akademik itu mengakibatkan cemas dan stres. Aduh, nilai saya turun atau aduh ada pemahaman yang belum dapat gitu ya. Nah, itu akan terlihat di diagnosa ini. Kemudian rendahnya percaya diri karena sering dibandingkan dengan teman. Nah, ini suka dibanding-bandingkan atau bahkan sering dibully, bisa dibully fisik, verbal atau
apa sampai melukai gitu ya. Nah, itu kita juga harus pantau bersama karena ini adalah salah satu bisa termasuk hambatan juga nantinya ya, jadi hambatan. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada kebiasaan belajar buruk. Nah, di sini adik-adik yang mungkin kalau yang sudah disiplin, yang sudah baik, itu mungkin kita tinggal tingkatkan ya. Namun kadang eh, ada temuan juga nih, kadang ketika ada siswa yang eh, terlihatnya fokus, kemudian terlihatnya itu memperhatikan, namun ternyata pas ketika ditanya tidak bisa menjawab gitu, bahkan blank. Nah, itu apakah terjadi pada lingkungan kita gitu. Nah, kita bisa deteksi gitu ya Bunda. Nah, kemudian juga ada ketergantungan pada gadget ya, misalkan. Nah, sekarang kan gampang ya cari informasi, cari jawaban soal gitu ya dari internet, Google, atau bahkan sekarang ChatGPT ya. Bahkan menjadikan kita itu berpikirnya tidak berpikir lagi ya, ya udah kita nyari langsung aja ya, search di Google. Nah, itu juga salah satu apa hambatan, atau misalkan bisa juga hambatan ya untuk kedepannya pembelajaran. Mungkin itu Kafe ini penjelasan sedikit nih dari Kak Zaki. Nanti lebih jelasnya lagi akan dilanjutkan nih oleh Kakak Umi. Nah, oke deh, langsung dipanggil sama Kafe atau Kak Zaki? Boleh ke Kafe dulu. Silakan Kafe, itu singkat dulu ya. Oke Kak Zaki, berarti tadi Kak Zaki itu udah menjelaskan tentang perbedaan, intinya perbedaan dari kesulitan dan hambatan ya Kak Zaki ya. Dan ini juga harus kita ketahui ya Kak ya, karena apa ya, kalau kita nggak tahu nih ini asal ini tuh kesulitan atau hambatan anak gitu, nanti kedepannya juga kita Betul. akan sulit membedakannya ya Kak ya, akan Ya, sulit betul untuk Kak. mendiagnosanya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi mungkin ya Kak ya. Mau foto dulu atau mau lanjut ke kayu ke nih Kak? Oke, kayaknya ini foto dua aja, soalnya kelihatan pengen berkenalan sambil berkenalan juga, Kafe. Oke, boleh Kak Zaki. Iya, Boleh nih Ayah Bunda, alhamdulillah Bapak nih sambil Ibu, dan berkenalan ya. kakak-kakak sahabat Hmm. semua. Kita open kamera dulu. Kita akan berfoto terlebih dahulu sebelum masuk ke materi intinya. Gimana Ya, cara mendiagnosanya? Kita akan berfoto dulu. oke. Oke, ini Alhamdulillah nih udah. udah ada Bu Novi, Kak Dila, Kak Ninin, Kak Sri. Oke. Ada Susan, ada siapa lagi nih? Novia. Ya, ada Bunda Susan. Ada... Wah, sudah pada on cam nih. Oke, Oke, ya Kafe, yuk kita langsung aja nih Kafe. Oke, Kak. Boleh. Boleh dari Kazaki, Kak, fotonya? Oke, boleh. Kamu Oke Mbak. deh. Nah, ini ya. Siap ya, Oke, kamu Mbak. Kakak. Ya, Oh ya, kamu, Mbak. kamu Mbak aja Ini ya. Oke. ya ibu-ibu, bapak-bapak, Identik. kayaknya. Kita akan berfoto dulu ya. Oke, satu, dua, tiga. Ya, oke. KKP. Sudah? Lagi-lagi atau udah? Udah aja? Oh ya, ada. Oke, lagi boleh. Sekali lagi gaya bebas deh, Kak. Bebas ya. Oke, gaya bebas. Ada kasus. Kak. Satu, oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semua. Kita lanjut ke materi intinya tentang bagaimana sih cara mendiagnosanya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita panggil pemateri kedua kita, Kayuke. Halo Kayuke. Assalamualaikum, Kak Fei. Nah, Waalaikumsalam, Kayuke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, tadi sebetulnya Kak Fei di sana hujan nggak?
Enggak sih, tapi kayaknya lumayan mendung ya ini ya. Mendung ya. Oke deh, mulai aja ya Kafe. Boleh Kak Yuke, Ya, dipersilakan. mulai. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, ayah, bunda, ibu, bapak guru, kakak-kakak semua, para praktisi pendidikan ya, edukator semua nih. Terima kasih sudah hadir di acara Mindful Mentoring Sabtu ya. Kali ini kita akan membahas, membedah tuntas mengenai sebetulnya poin intinya bagaimana mendiagnosa kita bisa ngecek ya individu tersebut Maaf, dikatakan suaranya kecil ya. sulit. Oh, suaranya kecil. Tes, tes. Suaranya terdengar jelas nggak? Mohon koreksinya. Jelas, Umi. Oh, jelas ya. Oke. Nah, tadi Kak Jaki sebetulnya sudah memaparkan beberapa kasus ya. Cuma saya pengen nanya dulu nih sama kakak-kakak yang dan ibu bapak guru ya dan para rekanan yang hadir di sini. Apa sih bedanya antara kesulitan belajar dan hambatan belajar? Ada yang tahu? Boleh di chat atau boleh raise on mic ya, on mic boleh. Santai aja. Mungkin Kak Umi izin jawab juga ya. Tadi Boleh, kalau silakan. yang sempat Kak Zaki jelasin itu kayaknya kalau kesulitan itu dari diri anaknya mungkin ya. Kalau hambatan Nah, itu dari situasi atau kondisi di luarnya gitu. situasi atau kondisi di luarnya. Itu apa hambatan ya? Oke, Ya, bagus Kafe ya. Baik. Nah, betul ya yang tadi Kafe utarakan sama seperti dua gambar ini. Kadang kita sebagai orang tua, guru maupun pendidik suka susah membedakan je- jenis kesulitannya dari mana gitu. Gangguan belajarnya dia dapat dari mana gitu ya. Yang kita lihat adalah perilakunya, menunda-nunda, malas-malesan, nggak mau jawab, pasif, itu perilaku ya. Tapi di balik gunung es yang permukaannya itu kita nggak tahu bahwa itu tuh terjadi karena gangguan belajarnya karena ada yang menghambat dari luar atau karena kesulitan dari dalam dirinya gitu. Nah, seperti dua gambar ini, ada yang bisa nggak ngebedain rekan-rekan semua ya, dua gambar ini, gambar kiri dan kanan, mana yang kesulitan, mana yang hambatan. Ada yang tulisannya distraksi, nah itu kesulitan atau hambatan, atau yang ada apa, gitu ya, si A-nya jadi kayak ngapung-ngapung gitu ya, R-nya kebalik, nah kayak gitu ya, boleh? Mana yang hambatan, mana yang kesulitan. Nah, ini kita bedain dulu ya. Boleh di-chat. Nah, ini udah ada yang nanya ya, Karen Bu Teti ya. Yang distraksi hambatan, yang tulisan kacau kesulitan. Betul ya, Bu Teti ya. Jadi hambatan, distraksi ini kenapa jadi hambatan? Karena ada faktor luar yang mempengaruhi anak jadi kedistrak. Ya, faktor luarnya adalah adik-adiknya yang mengganggu, bising ya. Kelihatan ya dari gambar ya. Nah, gambar yang kedua ini juga sama. Dia kesulitan membaca sama, tapi tidak ada yang mengganggu dari luar ya. Yang ada tulisan terbalik, misalnya itu ya. Kok baca tuh nggak tuntas-tuntas, kayak melayang-layang dan sebagainya. Nah, ini gangguan belajar yang diakibatkan karena faktor internal, ya, faktor dirinya. Bisa jadi fisiologis, bisa jadi faktor biologis, bisa jadi faktor genetik. Gitu ya. Hambatan belajar ini, kalau kita tidak diagnosa sedari anak kita sekolah, akan mengakibatkan menjadi gangguan dalam berkarya di usia dewasa nih. Kita pengen kaya raya, kita pengen sukses. Tapi ketika ditempa sama stimulasi lingkungan yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita, maka kita akan terhambat gitu ya, mengalami hambatan dalam bekerja misalnya ya. Berarti itu karena faktor eksternal.
Atau lingkungan mendukung nih, ruang kerja ber-AC gitu ya, dapat laptop, terus ada kendaraan pribadi, tapi tetap aja nggak konek-konek di bekerja. Berarti ada gangguan dari dalam. Itu akan mempengaruhi gitu ya. Jadi kita awali dari sini dulu, baru nanti bagaimana cara mendiagnosanya gitu ya. Jadi tema kita adalah diagnosa dini kelemahan belajar anak. Untuk apa? Agar anak-anak kita tidak mengalami kesulitan yang berarti pada saat dia berkarya. Kuncinya ke sana gitu ya. Mungkin di sini kakak-kakak yang udah dewasa ya, kita yang udah dewasa pernah nggak menyesal misalnya, aduh dulu kenapa ya saya tuh kalau belajar nggak serius di pelajaran ini gitu ya, tidak terdeteksi sehingga ketika mau berkarya di urusan apa gitu ya, terhambat dan sebagainya gitu ya. Nah, kita awali dulu dari modal dulu ya. Allah ngasih modal berpikir dan berkarya melalui 3 otak utama ya, penelitian neuroscience. Yang pertama otak berpikir, adanya di kepala, gitu ya, akarnya berpikir. Ada otak emosi, akar emosi adanya di jantung, dan juga ada akar keberanian atau good brain, otak yang ada di pencernaan. Nah, otak inilah yang akan mengolah informasi melalui indera, gitu ya. Indera apa? Ini ada stimulus dulu dari luar. Stimulus dari luar itu berupa apa? Misalnya nih kopi nih, berupa cahaya datang ke mata, gitu ya. Berupa suara mesin kopi datang ke telinga. Berupa aroma kopi datang ke indera penciuman. Berupa rasa kopi yang pahit-pahit, sedap, enak itu. Nah, datang ke indera pengecap, gitu ya. Berupa sensori kopi, ada yang milih ice kopi, ada yang memilih hot kopi, datangnya ke indera peraba. Indera ini kalau berfungsi baik, maka akan menghubungkan ke impuls syaraf sehingga masuk ke memori, ya. Memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Proses kognisi itu ada di siklus yang semulus ini harusnya, gitu ya. Ternyata kenyataannya tidak semudah itu, gitu ya. Datanglah gangguan belajar yang saya kuningin ini ya, HB, hambatan belajar datang dari luar maupun gangguan belajar datang dari dalam diri. Sehingga banyak yang terjadi, orang gurunya udah nerangin panjang lebar, si anak lupa gitu ya. Kenapa kecenderungan orang Indonesia bisa kreatif di bawah tekanan? Karena kebiasaan bekerja mendadak gitu ya. Ketika ditekan baru produktif gitu ya, budaya penjajahan dan sebagainya. Kebiasaan belajar dan sebagainya. Nah, kita harus mengenal hambatan belajar ini. Hambatan belajar ini tidak mengenal kurikulum. Oh, dengan adanya P5, misalnya ya, kurikulum merdeka berarti hambatan belajar akan teratasi. Oh, dengan adanya UN dikembalikan berarti gangguan belajar akan teratasi. Tidak, karena yang namanya penghambat belajar, gangguan belajar datangnya per individu, gitu ya. Bising menurut saya dengan bising menurut Kak Jaki berbeda. Mungkin saya mah ngedengar orang yang berbisik aja udah bising, gitu ya. Kalau Kak Jaki sambil dengerin musik metal aja itu tidak bising, tidak mengganggu, gitu ya. Tidak menghambat. Itu eh, kita pahami dulu itu ya, bedanya kesulitan dan hambatan, bedanya di sana. Nah, sehingga nah ini ya, hambatan belajar itu tadi ya datangnya dari luar ya. Kesulitan belajar diterjemahkan learning difficulties itu dibagi jadi kesulitan spesifik dan kesulitan belajar saja. Ya, kalau kesulitan spesifik biasanya anak-anak ABK ya, kesulitan melihat, ADHD dan sebagainya. Kalau kesulitan belajar biasa aja, biasanya itu ada apa ya, nanti kita lihat diagnosanya ya. Nah, keduanya neurologi based on sistem saraf, based on kalau kesulitan based on fakok ya, alat indera kita, based on modalitas diri sehingga tidak bisa dibanding-bandingkan, gitu ya. Tapi kalau hambatan belajar ini adalah halangan untuk mengolah dan menerima informasi diakibatkan berbagai faktor sehingga menjadi terhambat produktivitasnya, gitu ya.
Nah, ini banyak ya kalau hambatan belajar tuh ada 3 nih. Ada hambatan yang terjadi karena kita nggak tahu ilmunya gitu ya. Seumur hidup belum pernah diajarin. Nah, itu ontogenis namanya. Ada hambatan yang muncul karena pendekatan kitanya yang salah ya. Jadi ceramah terus pendekatannya gitu ya. Itu didaktikal gitu ya. Pendekatan atau metode mengajarnya yang keliru gitu ya. Ada juga hambatan yang terjadi karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki atau epistemologi gitu. Nah, tapi yang akan saya bahas di sini adalah kenapa kita harus diagnosa. Nah, karena kalau usia kita sudah di atas 18 tahun, kecenderungan sudah punya permanen kepribadian permanen gitu. Kecenderungan suka dirubah. Tapi kalau anak masih di bawah 18 tahun, kecenderungan masih bisa diperbaiki gitu ya. Nah, kemudian nanti akan membahas beberapa langkah identifikasinya dan toolsnya gitu ya. Oke, ini kenapa sih diagnosa diri itu penting? Ini ya yang jelas sekarang tuh penelitian 1 dari 5 anak mengalami kesulitan belajar spesifik ya. Seperti disleksia, diskalkulia gitu ya. Intervensi sebelum usia 8 tahun dapat meningkatkan keberhasilan hingga 7-90% dan ini berlaku menurun seiring dengan usia. Jadi kalau ayah bunda anaknya masih ada yang 8 tahun ke bawah masih bisa ada intervensi gitu ya, lebih bagus. Kalau diagnosa ini kita tidak dapatkan bahayanya apa? Frustasi akademik, trauma belajar. Ya Allah, belajar trauma rugi amat ya. Karena orang belajar itu orang yang jelas-jelas mendapat ujian dari Allah agar dinaikkan derajatnya. Beda sama orang yang tidak belajar. Orang yang malas belajar, ujiannya dalam bentuk teguran gitu ya, cobaan-cobaan tempaan hidup yang lebih menyulitkan karena nggak tahu ilmunya. Belajar susah, susah gitu ya. Makanya pahalanya tinggi. Orang-orang yang belajar itu jangan dikasih, ayo belajar nak, biar nilainya besar. Bukan, ayo belajar nak, biar Allah sayang gitu ya. Karena Allah tuh mencintai orang-orang yang mencari ilmu gitu ya. Terus ngaruh juga trauma belajar, menurun kepercayaan diri ya, dan sebagainya. Itu banyak faktornya, makanya harus diintervensi. Lalu, nah ini, langkah pertama apa sih yang harus kita deteksi? Pertama adalah observasi dulu, Kak. Coba cek ya, tanda-tanda kita aja sebagai orang dewasa. Fokus kita, 15 menit nyampe nggak? Fokus itu berarti duduk tegak ya, duduk baik dalam belajar ya. Pandangan mata ke buku sekian derajat gitu ya. 15 menit aja, nyampe nggak kita? Apalagi nyuruh anak ya. Kalau anak fokus belajarnya itu ada rumusnya katanya ya. Nggak tahu sekarang mengalami distorsi nggak ketika anak megang HP ya. Tapi normalnya orang dewasa itu 20 menit fokus, anak itu usia sesuai dengan usia. Misalnya kalau 5 tahun 5 menit gitu ya. Tapi rata-rata itu 15 menit. 18 tahun ke atas itu ada di 15 menit. Makanya kenapa treatment, Pomodoro treatment, nah itu 25 menit ya, 20 menit, 5 menit istirahat, 20 menit, 5 menit